Di sesi pertama ini saya akan menjelaskan tentang kalau kemarin itu kan Newton Gregory derajat berapa? Newton Gregory derajat 2 ya. Nah, sekarang itu kita menggunakan Newton Gregory yang derajat 3. Kalau derajat 2 kemarin kan melalui 3 titik. Nah, otomatis kalau derajat 3 itu nanti akan melalui 2 titik. Jadi di sini berarti saya kasih judul ini ya. Namanya itu kalau menggunakan Newton Gregory derajat 3 itu disebutnya sebagai metode Adam Moulton. Ini penemunya. Metode Adam Moulton. Mereka pakai kata ya. Terus sekarang ini ada istilahnya metode Adam Moulton. Nah, metode Adam Moulton ini menggunakan fx-y-nya itu adalah polinomial polinomialnya mundur, berarti artinya kita butuh nilai yang ada di belakangnya, nilai sebelumnya. Polinomial mundur Newton Gregory. Kalau kemarin itu derajat 2, kalau ada Moulton ini menggunakan derajat 3. Artinya kalau dia derajat 3, dia melalui 4 titik. Oke ya. Nah, sama seperti kemarin. Kalau menggunakan 4 titik atau mau menyelesaikan suatu persamaan diferensial, jadi ini ya, saya ingatkan lagi, fungsi x, y itu menyatakan persamaan diferensialnya. Jadi ini sama aja dengan si nilai dy dx-nya. Nah, kan tadi dy dx-nya ini dibuat sama dengan fx, y. Kita mau mengintegralkan ya. Integral dy dx atau gini, saya kalikan dengan dx, berarti ruas kiri ada dy, ruas kanan ada fx, y dx. Nah, kemudian sama-sama kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di integralnya ini itu diselesaikan dengan mengintegralkan dari xn sampai xn plus 1. Jadi ini batas integralnya dari xn sampai xn plus 1. Jadi xn, ini sampai xn plus. Nah, integral dy itu kan berarti sama dengan y, dengan batas dari xn sampai xn plus 1. Nah, kemudian yang integral fx, y ini, karena si fx, y-nya itu kita dekati dengan polinomial mundur Newton Gregory derajat 3, jadi si fx, y-nya kita rubah menjadi fn ditambah f dikali delta fn min 1 ditambah f dikali s plus 1 per 2 delta kuadrat fn min 2 ditambah lagi sama s plus 1 s plus 2 per 6, deltanya jadi pangkat 3 karena derajat 3, fn min 3. Nah, tadi kan si fx-nya dirubah menjadi ini. Kemudian diintegralkan terhadap ini ya. Kalau kemarin kan kalau derajat 2 dia cuman sampai
sini ya. Kalau derajat 2 dia cuma sampai sini. Ini derajat 1, derajat 2, kalau derajat 3 nambah ini. Sekarang kita nambah. Jadi beda yang kemarin sama sekarang, ini ada penambahan sampai derajat 2. Nah, ini berarti integralnya sama ya, berarti sama-sama dari xn sampai xn plus 1. Nah, y dengan batas xn sampai xn plus 1, berarti nilai y-nya itu juga berubah dari yn plus 1 nanti dikurangi dengan yn. Kemudian yang ini, integral ini sama seperti kemarin ya. Kita di sini bikin keterangan bahwa S, ini catatan ya, catatan yang kemarin. Catatan yang kemarin itu si S itu nilainya sama dengan X dikurangi XN per H. Nah, itu adalah lompatannya. X itu adalah variabel yang mau dicari. Misalkan kalau kayak kemarin kita mau X-nya itu 0,06, berarti X-nya itu diisi X 0,06. Nah, kalau XN-nya itu yang sudah diketahui. Jadi ilustrasinya gini. Ini adalah X yang dicari. Ini adalah XN-nya ya. Ini XN. Kemudian enggak deh. Sorry. Ini XN plus 1 gitu. Ini lompatannya ini sebesar H. Lompatannya ini sebesar H. Nah, si X-nya yang ini kan disubstitusikan kalau kita tadi punya batas XN, berarti ketika X-nya itu sama dengan XN, berarti nilai S-nya itu sama dengan XN dikurangi XN dibagi H sama dengan 0. Kalau X-nya itu kita substitusikan sebesar XN plus 1, berarti nilai S-nya itu sama dengan XN plus 1 dikurangi dengan XN dibagi dengan ya. Nah, kan kita di sininya mengenal istilahnya dx bukan ds ya. Jadi kita turunkan dulu si s ini kesamaan s sama dengan x dan xn per h ini. Jadi ds per dx itu sama dengan d dx x min xn per h. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Jadi si ds per dx-nya tetap ds per dx. Nah, x min xn per h itu kalau diturunkan tinggal jadi 1 per h. Jadi kita punya persamaan bahwa nilai dx-nya kita kalikan silang, nilainya sama dengan h dikalikan ds. Jadi di sini kita masih tetap menggunakan integral ini dari kalau xn berarti ini berubah ya. Ketika x-nya sama dengan xn, berarti nilai s-nya sama dengan 0. Jadi di sini integral batasnya sudah berubah dari s 0 sampai oh ya, ini saya tambahkan xn plus 1 dikurangi xn itu kan sama dengan h. Jadi ini jadinya h per h sama dengan 1. Jadi di sini s-nya berubah. Batasnya dari xn plus 1 berubah jadi s sama dengan 1. Kemudian ini tetap fn ditambah ini s tetap delta fn min 1 delta fn min 1 ditambah ini tetap s per 2 fn min 2 plus s plus 1 s plus 6 delta 3 fn min 3 dx-nya kita berubah jadi h dikalikan dengan ds. Berarti
Berarti kalau mau mencari titik selanjutnya YN plus 1, ini berarti YN ini punya kanan. Jadi YN ditambah integral integral kan dia diintegralkannya terhadap ds ya. Kita langsung kerjakan aja integralnya ya. Jadi di sini langsung muncul kan diintegralkan terhadap ds. Ini ada hal kan, saya harus depan aja langsung dalam kurung integralnya Fn terhadap ds, jadi S dikalikan dengan Fn. S diintegralkan jadi S kuadrat per 2 delta Fn minus 1. Kemudian ini saya uraikan aja dulu ya. Jadi S kali S plus 1, jadi ini S kuadrat plus S. Nah, S kuadrat per 2 diintegralkan atau setengahnya kalau S kuadrat diintegralkan jadi S pangkat 3 per 3. S-nya diintegralkan jadi S kuadrat per 2. Delta-nya tetap Sn min 2. Nah, kemudian yang ini diuraikan. S kali S plus 1 kan tadi sudah dapat ya. S kuadrat plus S dikalikan dengan S plus 2. Nah, ini hasilnya. Ini kalau diuraikan jadi S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus S kuadrat ya plus 2S atau sama dengan S pangkat 3 plus 3S pangkat 2 plus 2S. Ini ya, diintegralkan. Jadi semuanya tak keluarin ya. Per 6-nya saya keluarkan. Terus integral S pangkat 3 jadi S pangkat 4 per 4 tambah S pangkat 3 per 3 habis ya. Terus S pangkat 2 per 2 tinggal S pangkat 2. Ini dikali dengan 3 Sn min 3. Nah, S-nya batasnya dari 1 sampai 0. Oke, setelah diintegralkan, nah, kita uraikan yang ini kan ada delta-nya. Kita uraikan yang delta Fn, delta Fn 1, delta kuadrat Fn min 2, sama delta pangkat 3 Fn min 3. Gimana cara menguraikannya? Jadi kalau sama kayak kemarin ya, kalau oh ini, kemarin ada catatan ini ya. Delta Fi, ya, kemarin ada catatan. Catat ini ya. Delta Fi itu dengan Fi plus 1 dikurangi Fi. Kalau delta kuadrat Fi itu sama dengan Fi plus 2 dikurangi 2 Fi plus 1 ditambah Fi. Ini ada tekanan kemarin. Nah, sekarang kita tuh punyanya ini delta Fn. Jadi bisa kita rubah. Jadi ini tetap ya. N S. Nah, delta Fn-nya berarti berubah jadi Fn plus 1 dikurangi Fn. Kemudian S kuadrat per 2 delta Fn min 1. Berarti kan ini berubah jadi N min 1. Ya, ya.
Bentar. Ada semacam nih, tulisan ya. Ini kan tadi integralnya pertama Fn, gak ada deltanya. Ini kenapa kita tambah delta? Ini nggak boleh delta di depan. Jadi kan pertama tadi Fn, berarti ya tetap ada Fn aja kan. Tapi cuman karena dia diintegralkan terhadap S, berarti tinggal memunculkan S. Baru yang ini ada deltanya, ini juga ada deltanya. Nah, berarti ini yang pertama S-nya ini tetap cuma dikalikan sama Fn. Kemudian delta Fn-1. Kemudian ditambahkan dengan S kuadrat per 2. Kita substitusi dulu aja ya, biar nggak banyak S-nya. Sebelum kita uraikan, kita substitusi dulu aja. Jadi biarkan tetap ada deltanya, kita substitusikan tadi S-nya batasnya dari 1 sampai 0. Berarti S-nya disubstitusikan 1 dikurangi 0 per 1. Berarti 1 dikali N ditambah S kuadrat, itu dari 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat tetap 1 ya. Jadi 1 per 2 delta Fn-1 ditambah ini S pangkat 3 per 3. S pangkat 3, kalau S-nya 1 kan 1. Kalau S-nya 0, jadi hasil pengurangannya tetap 1. Jadi ini ditambah setengah, ini 1 per 3, ini juga 1 per 3, delta kuadrat Fn-2. Ditambah 1 per 6, menjadi tinggal 1 per 4, plus 1 plus 1. Ini ya, delta pangkat 3, Fn-3. Setelah diintegralkan, kemudian itu variabelnya disubstitusi dengan 1 dan 0, kita dapatkan hasil akhirnya ini. Siapa? Nurdina, Kamelia, Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, itu kali ini kan HP-nya rusak. Oh. Mungkin dia pakai HP-nya Kamel. Kamel itu siapa? Itu anak bahasa Indonesia. Tetangganya. Temannya, enggak tetangga juga. Pasti sering main ke rumah Bapak ini. Selanjutnya, jadi ya udah setengah. Nah ini kita hitung dulu. 1/3 ditambah 1/2. 2 tambah 3, 5 per 6 ya. 5 per 6 dikalikan setengah. Jadi 5 per menjadi setengah delta Fn-1. Jadi ini 5 per 12 ya. Delta kuadrat Fn-2 ditambah 2 ditambah 1 per 4. 9 per 4 ya. 9 per 4 dikalikan 1 per 6. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi 3 per 8. Tambah 3 per 8, delta pangkat 3, Fn-3. Benar nggak? Setengah 5 per 12. Oke. Setengah, ini benar nggak? 5 per 12. Benar ya? Oke, saya lanjutkan. Nggak cukup. Yang atas saya hapus ya. Nah, selanjutnya ini kan ada sekolah HBD ya. Ini saya lanjutkan ke atas.
YN plus 1 berarti kan dari YN ditambah H dikali FN. Ya, ini FN ditambah setengah. Nah, ini kan ada delta FN plus 1. Ini ya, kita pakai konsep ini. Kalau F, ini di deltanya ya. Kalau delta FI itu kan FI plus 1 dikurangi FI. Karena kan judulnya tadi kan mundur ya. Jadi kalau delta FI itu berarti nilai setelahnya dikurangi nilai A. Kalau delta Fn min 1, berarti setelahnya Fn min 1 itu Fn ya. Berarti Fn dikurangi dengan Fn min 1. Ini adalah definisinya delta Fn min 1. Kemudian ditambah 5 per 12. Nah, delta kuadrat Fi. Karena dia, tadi kan kita judulnya polinomialnya mundur. Nah, kalau kuadrat, kalau derajat 2, berarti kan ada 3 titik ya. Nah, berarti karena I yang paling akhir, berarti mengambil 2 titik di depannya. Berarti kalau N-2 yang paling akhir, kita ngambil 2 titik di depannya, itu berarti Fn ya. Fn, terus ini dikurangi 2 kali Fn-1, ya. Terus ditambah sama Fn-2. Polinomial derajat mundur. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 3 per 8. Nah, kalau derajat 3 gimana? Otomatis butuh 3 titik ya. 4 titik. Jadi ini di sini delta pangkat 3 dari F, itu keterangannya. Nih. Sama dengan berarti 4 titik ya. Jadi kalau I berarti di depannya itu ada sampai I plus 3 ya. Jadi kita punya FI plus 3 dikurangi 3 FI plus 2 ditambah 3 FI plus 1 dikurangi FI. Ini. Kalau dilihat tuh kayak ini ya, kayak pasal urutannya ya. Ini 1, 2, 1. Ini 1, 3, ya 3. Nah, sama kayak aturan pasal gitu. Jadi kalau kita sekarang tadi punyanya Fn-3, berarti kan 4 titiknya N-3, N-2, N-1 sama N. Jadi yang paling depan itu Fn. Jadi ini 3/8-nya dikalikan dengan N, kemudian dikurangi dengan 3 kali mundur Fn-1, kemudian ditambah 3, mundur lagi jadi Fn-2, kemudian dikurangi dengan Fn-3. Ya. Nah, baru kita uraikan, kelompokkan. Ini kan ada Fn, ada Fn, ada Fn, ini juga Fn. Kita kelompokkan ya. Jadi di sini YN ditambah H. Ini ada Fn 1, ini Fn-nya 5/12, yang ini Fn-nya 3/8. Ini dikalikan dengan Fn. Kemudian ada Fn-1. Ini ada Fn-1, ada Fn-1, sama ada Fn-1. Koefisiennya, ini kan mestinya -1, tapi dikalikan dengan setengah. Sebentar, Fn-nya tadi kayaknya ada yang kurang ya. Ini Fn-nya 1, ini Fn-nya setengahnya. Ada yang lupa. Ini kan Fn, ini
Fn, ini Fn, ini Fn. Berarti kan koefisiennya 1, terus ini ada setengah. Ditambah setengah, ya. Terus Fn-nya tambah 5/12, terus baru tambah 3/8. Terus kemudian selanjutnya untuk Fn-1, nih Fn-1 ini kan sebenarnya di depannya ada min, tapi dikalikan dengan setengah kan, jadinya ini min setengah. Fn-1 ininya min 2 dikali 5/12, jadi min 10/12. Kemudian ini ada min 3, ini ada 3/8, jadi ini min 9/8. Min 1 jadi 1/8 aja. Ini min 10/12, terus ini min 9/8. Ininya Fn min 1. Kemudian yang terakhir apa ini? Fn udah, Fn min 1. Nah, ada Fn min 2. Ini ada Fn min 2. Fn min 2 ini kan depannya 1, tapi kan dikali sama 5/12. Jadi ini 5/12. Terus ini 3 dikalikan 3/8, jadinya 9/8. Ini untuk Fn min 2. Yang terakhir, Fn min 3 kan cuma ini. Ini ada min 1, berarti tinggal min 3/8 Fn min 3. Kemudian kita hitung ya. 1 tambah 5/12, 8, 12, berarti 24. Ya 24 ya. Kita kalau menyebutnya 24. 24, berarti ini 24, 24 bagi 12 itu 2, 10, 24 bagi 8, 9, 24 bagi 2, 12. Berarti berapa ini? 19 ditambah 36. 15, 4, 55. 55/24 ya. Terus yang ini, berapa ini? Di yang ini parnya sama ya, 24. 24 bagi 2, min 12. 24 bagi 12, min 2 dikali min 10, jadi min 20. 24 dibagi 8, 3. 9 kali 3, 27. Berarti 32 ditambah 27, 9, 59. Jadi nanti ini min 59/24. Kemudian yang ini yang 5/12 ditambah 9/8. Jadi bagi 24. Bagi 12, 2 kali 10, 24 bagi 8, 3. Jadi 27. Berarti 37/24. Nah, berarti ini hasil akhirnya samaan dari metode Adam-Moulton itu Yn N plus 1 itu nilainya sama dengan Yn ditambah H. Karena ini semuanya 24 ya, ini 24, ini 24, 24, berarti yang ini boleh saya rubah jadi per 24 juga ya. Berapa? Berarti dikali 3, min 9/24 ya. Jadi per 24-nya keluar ke depan. Jadi yang ini tinggal punya 55 Fn ditambah, dikurangi 59 Fn min 1 ditambah 37 Fn min 2 dikurangi 9 Fn min 3. Ini adalah persamaan dari metode Adam.
Metode Ada-Moulton itu termasuk dalam metode predictor korektor. Jadi kita kayak sejenis modifikasi ular. Jadi ada kita prediksi dulu, kemudian kita koreksi hasilnya. Nah, yang ini adalah metode yang prediktornya. Ini adalah rumus untuk prediktornya.
Oke, karena penjelasannya cukup panjang, yang untuk korektor, langsung aja kita pakai rumusnya ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau prediktornya punya rumus seperti ini, si Adam Moulton itu juga punya rumus untuk korektornya. Langsung saya tulis saja rumusnya ya. Jadi kalau korektornya itu YN plus 1 sama dengan YN ditambah H per 24 9 kali Fn plus 1 tambah 19 Fn dan 5 Fn min 1 plus Fn. Ini adalah rumus yang untuk korektornya. Jadi ini juga bisa disebut sebagai metode prediktor korektor. Jadi habis hitung prediksinya, dikatakan korektor itu karena saat menghitung rumus korektor ini kita butuh nilai Fn plus 1 ini. Di mana si Fn plus 1 ini itu bisa kita dapatkan dari substitusi Yn plus 1 dengan Fn plus 1. F tadi kan simbolnya fungsi dalam dua variabel ya, X, Y. Kalau Fn plus 1 itu berarti mensubstitusikan Xn plus 1 dan Yn plus 1. Di mana Yn plus 1-nya itu sudah bisa kita dapatkan saat kita menghitung prediktornya. Gitu. Jadi nanti hasil akhir yang kita gunakan bukan Yn plus 1 ini lagi. Kalau sudah pakai rumus korektor, hasil akhir yang digunakan adalah yang ini. Oke. Latihan ya buat mengisi kelonggaran waktu sampai setengah 2. Masih menggunakan persamaan yang sama seperti yang sebelumnya, masih pakai yang eksklusi aja. Coba kalian kerjakan ya, latihan untuk nanti sesi kedua. Coba kerjakan soal yang sama seperti sebelumnya. Misalkan kita punya DYDX di mana nilainya adalah X plus Y, kemudian diketahui X0-nya itu 1. Kemudian dengan Euler kita dapatkan X0 ya istilahnya, Y0 Y0 ya. Y0 sama dengan 1, terus Y0,1 1,114 ya. Kemudian Y0,2 1,2428, Y0,3 itu 1,3997. Pertanyaannya, dapatkan nilai Y0,4. Ini berapa? Dan kalau ini ceritanya pakai menggunakan metode Adam Moulton. Metode Adam Moulton. Jadi karena metode Adam Moulton itu butuh 4 titik, jadi kita butuh nilai Y03, Y02, Y01, sama Y0. Oke ya. Oke, sampai situ dulu sesi pertamanya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?
Ini tadi saya rekam ya. Coba saya share di learning juga ya. Semoga nggak kebesaran. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.